Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Yanto Diantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG kokoh bertahan dalam 10 hari perdagangan terakhir ini. Dan sebelum akhirnya justru tertekan oleh aksi jual seiring posisinya yang sudah sedemikian tinggi ini. Meski kini telah kembali ke level psikologis di 6.200-an, kiranya seberapa besar cuan yang berhasil Anda hasilkan saat IHSG melenggang mulus hingga ke level 6.400-an kemarin? Atau justru kini Anda sudah bersiap mengambil kesempatan saat indeks mulai mendekati level support di kisaran 6.000-an. Lalu strategi seperti apa yang telah Anda siapkan untuk dapat terus berinvestasi di tengah kondisi pasar yang masih volatil dan sentimen serta pertimbangan apa saja yang tengah menjadi perhatian Anda sekalian untuk mendukung strategi tersebut? Ya, untuk melengkapi referensi Anda dalam menata strategi investasi ke depan, kali ini kami menghadirkan pembahasan terkait rencana pemerintah dalam membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang sedianya berlokasi di Jakarta dan Bali. Sebagaimana kita ketahui bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI baru saja mengesahkan rancangan undang-undang terkait Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang. Melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa 21 Juli 2026 lalu. Menurut Wakil Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Hekal, dengan disahkannya Undang-Undang PFII ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam pembentukan pusat finansial di Indonesia yang diarahkan sebagai langkah strategis dalam menarik dana global guna menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai investasi strategis yang tersedia di dalam negeri. Namun demikian, meski disiapkan sebagai alat menarik dana global, Haikal juga menekankan bahwa keberadaan PFII ini nantinya tidak boleh mengganggu aktivitas permodalan yang sebelumnya telah masuk di Indonesia. Haikal menjelaskan bahwa ide pembentukan PFII ini di Indonesia didasarkan pada kebutuhan para investor global terhadap fasilitas yang bisa membantu mereka dalam menempatkan sekaligus mengelola dananya di negara yang memiliki pasar potensial, seperti halnya Indonesia ini. Haikal juga mengungkap bahwa saat ini ada sedikitnya 3,2 triliun dolar Amerika Serikat dana keluarga kaya di dunia yang saat ini masih tersimpan di berbagai family office di berbagai negara di dunia. Dari jumlah total tersebut, menurut Haikal sekitar 65% diantaranya masih mencari-cari tempat baru yang dinilai aman, dapat dipercaya, dan tentunya menjanjikan secara potensi finansial ke depannya. Sementara sebagai bentuk antisipasi agar hadirnya PFII tidak mengganggu sektor keuangan domestik, maka telah disiapkan pula bahwa seluruh instrumen yang diperdagangkan di PFII nantinya sepenuhnya akan menggunakan valuta asing. Sedangkan guna menarik minat investor di tataran global tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif. Sehingga ini akan lebih memejakan para investor global agar mereka tidak ragu lagi dalam menempatkan dananya di dalam negeri melalui PFII ini. Nah, meski demikian, dengan beragam insentif dan perlakuan khusus itu, pemerintah juga memastikan bahwa keberadaan PFII tidak diperuntukkan sebagai wadah pencucian uang maupun dana ilegal. Nah, ini yang penting. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang seraya menjawab sejumlah tudingan yang beredar sekaligus kekhawatiran masyarakat bahwa keberadaan PFII nantinya justru dimanfaatkan sebagai wadah pencucian uang bagi para investor global tadi. Nah, guna mengatasi potensi tersebut, menurut Airlangga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan beragam mekanisme pengawasan sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dan investasi yang terjadi di PFII dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga tetap sesuai dengan standar keuangan internasional. Salah satu instrumen utama yang telah disiapkan adalah bakal diterapkannya prinsip Know Your Customer atau KYC atau komponen pengenalan identitas nasabah yang biasa digunakan dalam dunia perbankan. Selain itu,
Indonesia juga telah memiliki komitmen terhadap rezim anti pencucian uang atau anti money laundering alias AML. Sehingga demikian, Airlangga memastikan juga bahwa seluruh aktivitas ilegal tersebut bakal dapat dicegah untuk dilakukan di dalam kerangka PFII ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan PFII tidak hanya semata-mata untuk menghimpun dana asing, melainkan juga sekaligus diharapkan dapat turut menghadirkan ekosistem pembiayaan internasional yang mencakup berbagai sektor strategis, seperti misalnya perkapalan, penerbangan, asuransi, hingga investment banking. Upaya menghadirkan ekosistem pembiayaan internasional ini didasarkan pada hasil evaluasi bahwa selama ini Indonesia masih belum sepenuhnya mampu memaksimalkan manfaat finansial dari transaksi besar yang berkaitan dengan pembiayaan dan asuransi atas aset-aset finansial tersebut. Karenanya, dengan adanya PFII, upaya pemaksimalan manfaat tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah, seiring dengan tersedianya berbagai komponen dan instrumen yang dapat mendukung adanya upaya pemaksimalan tersebut. Nah, selanjutnya dari hasil upaya memaksimalkan keberadaan PFII, pemerintah berharap bahwa muara dari segala upaya tersebut dapat berujung pada dukungan yang lebih maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Namun, guna mewujudkan mimpi dan target-target itu tentu dibutuhkan proses yang tidak mudah. Perlu waktu yang tidak sebentar. Misalnya saja, Kepala Badan Investasi Dana Anagata Nusantara atau BPI Danantara, yaitu Rosan Roslani, yang memperkirakan bahwa sedikitnya dibutuhkan waktu minimal 3 tahun untuk dapat mempersiapkan PFII ini. Sekaligus, di masa itu untuk memastikan adanya transisi agar dapat berjalan sesuai harapan yang dengan terlebih dahulu program ini akan menempatkan operasional awal PFII di Jakarta. Meski demikian, dengan proses persiapan yang cukup lama, Rosan meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir. Ini lantaran seluruh effort tersebut bakal dapat terbayar seiring dengan tingginya minat investor global. Mereka disebut sangat ingin agar PFII di Indonesia bisa berjalan. Nah, klaim tersebut didasarkan Rosan dari hasil pertemuannya dengan 11 investor global, termasuk para pengelola family office yang sejauh ini diklaim Rosan telah memberikan respon positif atas rencana pemerintah dalam menghasilkan pusat finansial di Indonesia. Tidak hanya Rosan, klaim atas respon positif juga ditunjukkan oleh para pelaku pasar yang menurut kalangan analis, mereka meyakini bahwa hadirnya PFII berpotensi memperbesar aliran dana asing atau capital inflow ke pasar Indonesia. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka ini tentu bakal menjadi sentimen yang sangat positif sekaligus memperkuat industri pasar modal nasional. Kendati demikian, untuk dapat mewujudkan derasnya capital inflow tersebut, pelaku pasar dinilai masih membutuhkan beragam instrumen tambahan dari pemerintah. Misalnya saja soal kepastian hukum yang memayungi aturan tersebut untuk seluruh aktivitas investasi yang dilakukan dalam PFII, sampai juga pada beragam instrumen insentif lain yang diberikan pemerintah sebagai bentuk gula-gula agar investor global semakin tertarik untuk menempatkan dananya di Indonesia. Nah, dengan demikian, kalangan pelaku pasar memang telah mengapresiasi atas inisiatif pemerintah mendirikan PFII ini. Namun, tentu saja masih ada beberapa catatan yang dibutuhkan, mulai dari beragam komponen lain yang juga harus dikejar dan diwujudkan agar ide pendirian PFII ini tidak hanya ramai dalam teori, namun juga benar-benar membawa manfaat secara maksimal bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.